Saya akan menjelaskan pengertian anjak piutang. Anjak piutang dalam bahasa Inggrisnya sering disebut factoring. Anjak piutang merupakan salah satu istilah yang berasal dari gabungan kata anjak yang artinya pindah atau alih dan piutang yang berarti tagihan sejumlah uang. Berdasarkan arti kata tersebut secara sederhana, anjak piutang berarti pengalihan piutang dari pemiliknya kepada pihak lain menurut keputusan Menteri Keuangan nomor 125 KMK 013/1988 tanggal 20 Desember 1988. Perusahaan anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Kemudian, pihak yang terlibat dalam perusahaan anjak piutang. 1. Perusahaan anjak piutang atau faktor. Perusahaan anjak piutang atau faktor adalah bahan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Yang kedua, penjualan piutang atau klaim. Penjualan piutang atau klaim adalah perusahaan yang menjalin piutang dagang jangka pendek kepada perusahaan anjak piutang atau faktor. Penjualan piutang adalah pihak yang mempunyai piutang. Dari pengertian tentang penjualan piutang di atas, penjualan piutang disyaratkan harus merupakan suatu perusahaan. Dengan demikian, usaha perseorangan tidak dimungkinkan untuk menjalin piutang dengan cara dianjak piutang atau factoring. Yang ketiga, nasabah atau customer. Nasabah atau debitur atau customer adalah pihak yang berhutang kepada penjualan atau piutang atau klien. Dengan terjadinya transaksi anjak piutang atau factoring, maka hutangnya customer pada klien tersebut dialihkan kepada perusahaan anjak piutang atau faktor. Posisi customer di sini cukup penting karena ia dapat menentukan macet tindakannya serta lunasnya piutang klien yang telah dialihkan kepada perusahaan anjak piutang atau factoring. Selanjutnya yaitu manfaat anjak piutang. 1. Bagi klien, peningkatan penjualan. Adanya jasa pembiayaan memungkinkan klien melakukan penjualan dengan cara kredit, namun sulit untuk dilakukan apabila klien mengalami kesulitan modal. Dengan adanya jasa anjak piutang, klien mampu menjual secara kredit. Selanjutnya, pengurangan risiko tidak tertagihnya piutang atau pembiayaan dengan seksama. Selanjutnya, memudahkan perencanaan arus kas, memudahkan penagihan piutang. Yang kedua, bagi Victor, manfaat utama yang diterima faktor adalah penerimaan dalam bentuk dari pihak lain. Tersebut terdiri dari 1. Custom atau pre-chain. Yang kedua, survey break. Dan yang ketiga, bagi nasabah. Nasabah memperoleh manfaat berupa kesempatan untuk melakukan pembelian secara kredit. Yang kedua, pelayanan penjualan untuk penjualan yang lebih baik. Selanjutnya, kegiatan anjak piutang. Berkaitan dengan definisi anjak piutang tersebut, dalam kegiatan anjak piutang yang dilakukan di Indonesia terdapat beberapa hal penting yang perlu digarisbawahi, yakni 1. Transaksi anjak piutang dapat dibedakan menjadi dua jenis. Anjak piutang dengan pembiayaan financing activity atau dalam bentuk pembelian dan
pengalihan piutang dan anjak piutang non-pembayaran atau non-paying activity, atau dalam bentuk pengurusan piutang atau tagihan. Yang kedua, transaksi anjak piutang dapat dilakukan untuk transaksi perdagangan domestik atau anjak piutang domestik, dan transaksi perdagangan antara negara atau ekspor impor anjak piutang internasional. Yang ketiga, objek pembiayaan anjak piutang adalah piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Yang keempat, pembiayaan anjak piutang hanya dapat dilakukan kepada perusahaan, bahkan kepada individual dan orang perorangan. Selanjutnya, jasa yang ditawarkan. Dalam kegiatan sehari-hari, secara umum perusahaan anjak piutang mempunyai dua macam jasa yang dapat ditawarkan kepada masyarakat. Adapun jasa-jasa yang dilakukan oleh perusahaan anjak piutang sebagai berikut, yaitu 1. Jenis pembiayaan atau factoring service. Dalam hal jasa pembayaran, perusahaan anjak piutang melakukan pembayaran di muka atau pre-nudging kepada kreditur yang besarnya tergantung dari kesepakatan dua belah pihak. Kontrak dalam perjanjian dapat dibuat berdasarkan with SOR atau dengan resource. Dalam hal ini, besarnya pembiayaan yang dilakukan sekitar 60% sampai 80% dari total piutang yang telah dilakukan kontrak dan penyerahan bukti-bukti penjualan. Yang kedua itu ada non-pembiayaan atau non-financing service. Dalam jasa non-pembiayaan, kegiatan yang dilakukan meliputi pemberian jasa pengelolaan administrasi kredit. Biasanya kegiatan jasa ini meliputi analisis kelayakan suatu kredit, melakukan administrasi kredit, pengawasan terhadap kredit termasuk pengendaliannya, dan perlindungan terhadap suatu risiko kredit. Kemudian berkaitan dengan jasa-jasa yang diberikan pihak anjak piutang juga membebankan sejumlah biaya kepada kreditur. Dalam perkaitannya yang paling penting, tidak ada dua jenis biaya yang dibebankan kepada kreditnya apabila dari pembiayaan yang dilakukan perusahaan anjak piutang, yaitu fee dan biaya administrasi terhadap pembiayaan tertentu. Selanjutnya yaitu bentuk dan isi perjanjian anjak piutang. Berdasarkan pada syarat dan mekanisme sebagaimana yang telah dibahas dalam kegiatan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perjanjian anjak piutang tersebut dibuat secara tertulis. Peraturan perundang-undangan tidak menentukan apakah perjanjian yang tertulis harus dibuat dalam bentuk akte autentik, akte anterist, atau akte di bawah tangan secara yudiris, baik dalam bentuk akte pembedaan hanyalah sebagai hukum pembuktiannya. Adapun tentang isi perjanjian anjak piutang, baik dalam Kepres nomor 61 tahun 1988 maupun peraturan pelaksanaannya yang belum mengenal hal-hal apa saja yang harus dimuat dan dalam perjanjian anjak piutang. Yang pertama itu ketentuan umum, yang kedua keabsahan piutang, yang ketiga pengalihan risiko, yang keempat pengalihan piutang, yang kelima pemberitahuan atau notifikasi, yang keenam syarat pembayaran, yang ketujuh perubahan persyaratan, yang kedelapan pertanggungjawaban klien atau nasabah, yang terakhir itu jaminan klien.
Adapun contoh perusahaan anjak piutang yang aktif di Indonesia. Yang pertama itu Aditama Finance, yang kedua SK Finance, yang ketiga PT IFS Capital Indonesia, yang keempat PT Tifa Finance, yang kelima Indomobil Group, dan yang keenam itu CF Angkasa Citra Mandiri. Adapun kelebihan dan kelemahan anjak piutang. 1. Kelebihannya. Yang pertama itu cash flow lebih cepat yang bisa dimanfaatkan, misalnya untuk memperoleh persediaan yang lebih cepat laku. Yang kedua, adanya asuransi terhadap piutang tidak tertagih. Yang ketiga, beban administrasi pengelolaan piutang bisa dipindahkan oleh faktor. Yang keempat, biaya anjak piutang bisa dilakukan dari penghasilan kena pajak sebab berhubungan dengan proses penghasilan pendapatan. Yang kelima, tidak mengharuskan posisi keuangan yang kuat. Selanjutnya, tidak ada inflasi jangka panjang yang negatif dalam neraca. Selanjutnya, bisa dilakukan untuk sekali transaksi atau untuk jangka panjang. Adapun kelemahannya yaitu 1. Biaya relatif tinggi. Yang B. Ada faktor yang tidak bisa tersedia menerima transaksi non-recourse. Yang ketiga, akan menurunkan laba jika cash flow yang diperoleh tidak memanfaatkan dan efektif. Yang keempat, cash flow yang diperoleh harus bisa dimanfaatkan dengan cepat supaya tidak merugikan. Selanjutnya itu bisa menimbulkan kesan yang buruk kepada pembeli karena penggantian pemilikan piutang.